Shalom, buku Kerinduan Segala Zaman bab 27 dengan judul Tuhan Dapat Mentahirkan Aku. Bab ini menceritakan salah satu mukjizat Yesus yang paling menyentuh, yaitu menyembuhkan seorang penderita kusta dan seorang lumpuh yang diturunkan melalui atap rumah. Bab ini menyoroti belas kasihan Kristus yang menjangkau mereka yang dibuang oleh masyarakat serta kuasanya untuk mengampuni dosa. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dari bab ini. Yang pertama adalah kengerian, penyakit kusta, dan isolasi sosial. Pada zaman Alkitab, kusta adalah penyakit yang paling ditakuti. Penyakit ini memakan tubuh korbannya hidup-hidup dan dianggap sebagai penyakit kutukan langsung dari Allah akibat dosa. Penderita kusta dipisahkan secara paksa dari keluarganya, dibuang dari masyarakat, dan diwajibkan menutup mulut mereka serta berteriak, "Najis, najis!" jika ada orang yang mendekat, orang lain tidak tertular. Penyakit ini menjadi simbol nyata dari kondisi manusia yang dirusak oleh dosa. Yang kedua adalah iman dan penyembuhan sang penderita kusta. Seorang penderita kusta yang telah mendengar tentang mukjizat Yesus memberanikan diri mendekatinya di tempat terbuka. Ia melanggar batasan sosial demi mencari kesembuhan. Sambil bersujud di kaki Yesus, ia mengucapkan doa yang penuh iman namun pasrah. "Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Yesus tidak mundur atau merasa jijik. Sebaliknya, dia melakukan tindakan yang radikal pada zaman itu. Dia mengulurkan tangannya dan menjamah orang kusta itu. Tindakan yang secara hukum Taurat membuat seseorang menjadi najis secara ritual. Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga kulit dan daging yang rusak pulih total menjadi bersih dan sehat. Yesus menyuruhnya pergi menemui imam untuk diperiksa sesuai hukum Musa sebagai kesaksian bagi para pemimpin agama. Yang ketiga, kisah orang lumpuh di Kapernaum. Mukjizat kedua dalam bab ini terjadi di sebuah rumah di Kapernaum, di mana Yesus sedang mengajar di hadapan orang banyak, termasuk para ahli Taurat dan orang Farisi yang datang untuk memata-matainya. Seorang pria lumpuh sangat ingin menemui Yesus. Penyakit lumpuhnya adalah akibat langsung dari kehidupan dosanya di masa lalu, dan beban rasa bersalah di hatinya jauh lebih menyiksa daripada penderitaan fisiknya. Karena di rumah tersebut sangat penuh sesak dan pintu masuk tertutup rapat oleh kerumunan orang. 4 orang sahabat yang menggotongnya tidak kehilangan akal. Mereka menaiki tangga luar, membongkar atap rumah, dan menurunkan tilam orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Yang keempat adalah akar kesembuhan, pengampunan dosa terlebih dahulu. Yesus melihat iman orang-orang tersebut. Dia tahu bahwa kebutuhan terdalam pria lumpuh itu bukanlah kesembuhan fisik, melainkan kedamaian batin dan kepastian bahwa dosanya telah diampuni. Maka Yesus menyapanya dengan lembut, "Hai anakku, dosamu diampuni." Kata-kata ini mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa di hati sang pria. Beban bersalahnya runtuh dan kedamaian surga memenuhi jiwanya, bahkan sebelum tubuhnya bisa bergerak. Yang kelima adalah konfrontasi mengenai kuasa mengampuni dosa. Mendengar ucapan Yesus, para ahli Taurat di dalam hatinya mereka menuduh Yesus telah menghujat Allah. Karena bagi mereka, siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah sendiri? Yesus yang mengetahui pikiran mereka menentang logika mereka dengan bertanya, "Mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Untuk membuktikan secara nyata bahwa dia memiliki otoritas ilahi untuk mengampuni dosa di bumi, Yesus menatap orang lumpuh itu dan berkata, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Seketika itu juga kekuatan mengalir ke tubuh pria itu. Ia bangkit, memikul tilamnya dan berjalan melewati kerumunan orang yang ternganga.
Orang banyak dipenuhi kekuatan yang kudus dan memuliakan Allah atas mukjizat tersebut. Inti pesan bab ini, penderita kusta dan orang lumpuh melambangkan kondisi manusia yang tak berdaya dan terasing akibat dosa. Ellen G. White menekankan bahwa Kristus adalah juru selamat yang menyeluruh. Dia tidak hanya menyembuhkan penderitaan fisik, melainkan menembak langsung ke akar masalah manusia, yaitu memberikan pengampunan dosa dan pemulihan rohani bagi setiap orang yang datang kepadanya dengan iman yang hancur dan bersalah. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.